Hai semua, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional, terutama melalui program hilirisasi di sektor pertambangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pemrosesan sumber daya alam di dalam negeri, memberikan nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Produk tembaga memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai industri hilir seperti otomotif, elektronik, energi terbarukan, hingga peralatan listrik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan sektor ini agar menjadi lebih kompetitif. Dasar hukum larangan ekspor ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024 tentang penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri. Awalnya, kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga direncanakan berlaku pada Juni 2024. Namun, untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku industri, pemerintah memberlakukan relaksasi hingga akhir Desember 2024. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2024 yang merevisi aturan sebelumnya. Dengan relaksasi tersebut, diharapkan pelaku industri dapat mempersiapkan infrastruktur dan operasional yang mendorong program hilirisasi. Meski kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik, konsekuensinya cukup signifikan. Salah satu dampak utama adalah potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor kepabeanan. Diperkirakan, penerimaan dari bea keluar ekspor tembaga bisa berkurang hingga 1 triliun rupiah. Selain itu, tekanan pada penerimaan negara secara keseluruhan diprediksi meningkat akibat hilangnya kontribusi ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda. Namun, pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, menjelaskan bahwa hilangnya penerimaan bea keluar dari tembaga akan diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari sektor lain, termasuk pajak hasil investasi dalam industri pengolahan tembaga. Dengan berkembangnya industri hilirisasi, nilai ekonomi dari tembaga yang diolah di dalam negeri diharapkan lebih besar dibandingkan dengan ekspor bahan mentah. Di sisi lain, pemerintah tetap dapat mengandalkan penerimaan dari sektor lain, seperti bea keluar minyak sawit atau CPO. Kebijakan ini menunjukkan adanya diversifikasi sumber pendapatan negara yang mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu. Selain itu, program hilirisasi juga membuka peluang kerja dan investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya larangan ekspor konsentrat tembaga ini, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global. Meskipun tantangan tetap ada, langkah ini diharapkan membawa manfaat besar bagi perekonomian dalam jangka panjang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.